Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, yang terhormat dan yang kami muliakan para jamaah masjid di lingkungan PT Badak, yaitu Masjid Al-Kausar, Al-Falah, Masjid Darussalam, Al-Furqon, yang insyaallah semuanya memuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya, dan ada satu pembahasan yang akan kita bahas dari kitab yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dari bab yang akan kita bahas yaitu orang yang menjadikan hartanya sebagai harta sedekah atau harta fisabilillah untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari kitab qala Syafi'i radhiyallahu anhu, nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Berkata Imam Syafi'i, ya, wa idza halafa ar-rajulu fi kulli syai'in siwa al-'itqi wat talaqi min qawlihi, kalau kemudian ada seseorang, apabila seseorang bersumpah, halafa itu berarti bersumpah, fi kulli syai'in, ya, untuk bersumpah dalam segala sesuatu kecuali memerdekakan budak dan sumpah yang berkaitan dengan tolak. Jadi semua sumpah ya kecuali dua sumpah ini, yaitu sumpah memerdekakan budak dan sumpah untuk tolak, ya, yaitu berupa perkataan, ya. Misalnya ia berkata, mali hadza fi sabilillah. Mal, harta, mali, harta saya. Ini fi sabilillah. Ini saya persembahkan untuk dipergunakan di jalan Allah. Ya. Atau dikatakan yang lain, au dari hadhihi fi sabilillah. Atau rumah saya ini saya persembahkan digunakan di jalan Allah. Ya. Maka di sini Imam Syafi'i mengemukakan beberapa pendapat, ya. Dan di sini beliau mengatakan, maka pendapat yang dipakai oleh Atha adalah ia bisa terlepas dari perkataannya dengan cara membayar kafarot atau disebut kifarot, boleh kafarot denda atau sumpah. Nah, jamaah sekalian yang memuliakan Allah, jadi berkaitan dengan ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengemukakan dulu pendapat, ya, bahwa kalau ada seseorang, ya, yang kemudian bersumpah, ya, menyedekahkan seluruh hartanya, menyedekahkan rumahnya, ya, ini fisabilillah, di jalan Allah, yaitu berupa mungkin di jalan dakwah dan lain sebagainya, yang kalau kita lihat bahwa itu sumpah itu kalau di depannya dikatakan ada wallahi, di depannya ada tallahi, itu bisa jadi itu adalah sumpah. Tetapi seandainya juga tidak, ya, tidak ada kata wallahi dan segala macam, itu kan penekanan, ya. Itu bisa termasuk sumpah kalau memang niatnya adalah sumpah. Ya. Maka pendapat yang ditemukan pertama kali adalah pendapat dari Atha, ya, kalau kemudian, ya, dia bersumpah seperti itu dan ia bisa terlepas dari perkataannya, dalam tanda kutip di sini adalah membatalkan sumpahnya, yaitu bisa dengan cara membayar kafarot denda atau sumpah. Nah, kafarot nanti mungkin sudah dibahas di bab-bab sebelumnya. Di video ini saya hanya membahas tentang sekilas saja tentang kafarot. Ada yang memberi makan orang miskin, ada yang memberi pakaian, ada yang berpuasa 3 hari untuk cara membayar kafarot itu. Itu pendapat yang pertama. Nah,
kalau kita jelaskan lebih lanjut di sini, bagaimana kata Imam Syafi'i, barang siapa berpendapat dengan pendapat seperti ini, ya, maka ia juga akan berpendapat bahwa segala bentuk sumpah, ya, selain sumpah untuk memerdekakan budak dan sumpah untuk mentolak, ya, maka ia harus membayar denda sumpah yang dilanggar kalau ia ingin terlepas dari sumpah tersebut. Jadi ada semacam kafarot, ya. Ini pendapat yang diyakini oleh Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan sejumlah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau kita lihat dalam kitab Al-Ummnya, akan diungkap dari pentahkiknya itu beberapa hadis yang berkaitan dengan pendapatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang lain. Ya. Ya, di sini disebutkan kalau dalam kitab banyak pendapat atau hadis-hadis rujukan riwayatnya dari hadis, ya. Nah, kemudian, ya, kalau kemudian kita lihat, tapi di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa orang tersebut harus menyedekahkan seluruh harta yang dimiliki. Jadi pendapat yang pertama mengatakan kafarotnya adalah seperti kafarotnya sumpah, ya, kafarot denda sumpah. Tetapi ada juga yang berpendapat, ya, dari para sahabat juga, bahwa orang yang sudah mengucap seperti itu tadi, ya, harta ini saya persembahkan untuk dipergunakan di jalan Allah. Berarti harta ini berarti semuanya, semuanya, ya. Maka pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang telah bersumpah tersebut harus menyedekahkan seluruh harta yang dimiliki. Ya, ini pembahasannya beda. Kalau tadi boleh membayar kalau dia tidak ingin atau ingin menarik ucapannya atau merevisi, maka harus membayar kafarotnya sumpah. Tapi pendapat yang kedua ini memang harus. Kalau dia sudah ngomong itu memang harus. Ya, kalau dia sudah bersumpah seperti itu, maka dia harus menyedekahkan seluruh hartanya, ya, dan boleh menahan sedikit dari hartanya untuk menanggung hidupnya. Jadi disisakan sedikit hanya untuk hidup, ya. Jika ia sudah mampu, yang sedikit ini, ya, itu harus disedekahkan sedikit hartanya tadi yang ia tahan untuk kebutuhan hidupnya. Misalnya dia punya uang 10 juta, disisakan sedikit 1 juta untuk makan, ya. Nah, itu 9 juta disedekahkan. Nah, 1 juta ini nanti mungkin lama-lama berkembang, jika dia sudah mampu, sudah mapan, maka 1 jutanya ini yang awalnya ditahan itu harus disedekahkan. Nah, seperti itu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, mereka juga berpendapat bahwa ia harus menyedekahkan sepertiga daripada hartanya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan para pemirsa sekalian, pendapat yang ketiga ini justru kalau dia ingin merevisi atau menarik ucapannya, menarik sumpahnya, itu tetap harus dikeluarkan tapi sepertiga saja. Ya. Nah, pendapat yang keempat, ya, sebagian mereka juga berpendapat bahwa ia harus menyedekahkan hartanya yang berupa zakat mal. Nah, di sini hanya cukup, ya, mengeluarkan zakat mal dari harta yang disumpahi, ya, untuk disedekahkan seluruhnya tadi. Jadi boleh dia kalau untuk menarik sumpahnya, maka dia cukup hanya mengeluarkan zakat. Nah, dari beberapa hukum yang sudah dikemukakan tadi, ya, Imam Syafi'i kemudian menegaskan, ya, di sini sama saja apabila orang tersebut mengucapkan kata sedekah. Nah, sedekah di sini maksudnya bukan sedekah yang sunnah, tetapi karena berkaitan dengan sumpah, maka sedekah di sini bermakna adalah mengeluarkan hartanya, ya, atau mengucapkan kata-kata fisabilillah. Boleh dia nggak ada kata sedekahnya tapi ada fisabilillahnya. Boleh juga dia tidak ngomong fisabilillah tapi sedekah. Saya sedekahkan gitu. Ini tidak berkaitan, ya, artinya mungkin dia bersumpah sedekah jalan Allah, atau mungkin dia hanya ngomong sedekah saja, atau dia mungkin itu ngomong fisabilillah saja atau di jalan Allah saja, ya. Apabila yang dimasukkan dari kedua perkataan tersebut adalah sumpah, yang jelas di sini maksudnya adalah sumpah. Nah, kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata
untuk memperjelas, ya. Barang siapa bersumpah untuk menyedekahkan seluruh hartanya, dalam tanda kutip di sini yang harus kita stressing pointnya adalah sumpah, ya. Kemudian ia melanggar sumpah itu, maka ia wajib membayar, ya, kafarot sumpah apabila yang ia maksudkan adalah sumpah. Jadi memang dari awal, ya, itu yang dia maksudkan, yang ia maksudkan, yang ia niatkan ngomong gitu adalah sebagai sumpah. Kalau dia melanggar, maka dia dia membayar kafarot. Maka Imam Syafi'i berpendapat demikian. Ya. Tetapi apabila yang ia maksudkan tadi itu bukan sumpah, tetapi adalah sebagai nazar. Jadi nazar itu macam-macam. Ya. Nah, yang di sini adalah nazar tabarrur, bernazar untuk melakukan sebuah kebaikan, ya. Jadi bukan jadi nanti dalam pembahasan nazar tabarrur ini apa sih hal-hal yang boleh dinadarkan untuk berbuat kebaikan, dan itu bukan yang wajib. Misalnya saya bernazar nanti akan sholat 5 waktu, ya, itu bukan nazar karena memang sudah hukum asalnya sholat 5 waktu wajib. Nah, maka di sini apabila yang ia maksudkan berkata demikian adalah untuk berbuat kebaikan, nazar, yaitu nazar tabarrur, ya, seperti mengatakan, nah, ini diperjelas oleh Imam Syafi'i, karena Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana perkataan yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, misla an yaqul lillahi alayya, ya, karena Allah wajib atas saya, ya, an atasaddaqa bimali kulluhu, ya, atau kullahu, semuanya, ya, tasaddaqa bihi kullahu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena Allah wajib atas saya untuk bersedekah dengan seluruh harta saya. Dia mengatakan seperti itu dengan niatnya adalah nazar, ya. Karena Allah wajib atas saya untuk bersedekah dengan seluruh harta saya, maka dalam hal ini ia harus menyedekahkan seluruh hartanya, ya. Tidak cukup hanya dengan membayar kafarat sumpah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nadzara an yuti Allah azza wa jalla falyuti'hu." Yang artinya, barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, untuk bernazar untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menaatinya. Maka hendaklah ia menjalankannya berupa ketaatan itu. Dan di sini para hadirin, para jamaah Masjid Al-Kautsar, Al-Falah, Darussalam, dan Al-Furqan yang memuliakan Allah, maka dari perkataan itu bisa kita lihat apa yang ia maksudkan. Kalau ia maksudkan itu adalah bersumpah, maka dia kalau melanggar wajib membayar kafarat denda sumpah tersebut. Tapi kalau itu yang ia maksudkan adalah sebuah nazar, ya, tadi sudah dicontohkan perkataannya bagaimana, yaitu karena Allah wajib atas saya untuk bersedekah dengan seluruh, jadi ada seluruh di sini, ya, seluruh harta saya, maka tidak bisa diganti, ya, dengan kafarat denda sumpah. Tetapi bagaimanapun juga dia harus menjalankan apa yang ia nazarkan tersebut. Di sini maksudnya adalah nazar tabarrur, ya, untuk bernazar untuk berbuat kebaikan, yaitu bersedekah dengan seluruh hartanya, ya. Karena ada landasan hadisnya. Jadi ini bukan masuk dalam bab sumpah, tapi masuk dalam bab nazar tabarrur, tidak bisa digagalkan, dianulir dengan membayar kafarat sumpah, tetapi harus benar-benar dijalankan karena ada satu nas, satu hadis yang kemudian itu spesifikasinya khusus, yaitu barang siapa yang bernazar untuk menaati ketaatan kepada Allah, melakukan sebuah perbuatan yaitu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menaatinya. Dari sini para jamaah sekalian, para pemirsa yang memuliakan Allah, maka kita kembalikan apa yang dimaksudkan oleh orang tersebut, atau kita misalnya
mengucapkan sebuah perkataan, apakah itu sebagai sumpah atau itu sebagai nazar. Maka hati-hati ya berkata, bernazar, bersumpah. Ini dalam Islam ada satu pembahasan khusus yang mudah-mudahan dengan ini kita bisa tahu, dengan ini kita bisa berhati-hati ya dalam mengucapkan segala sesuatu, karena itu nanti akan ditagih ya, ditagih apa niatnya, apa maksudnya, apakah ini sebagai sumpah atau sebagai nazar, yaitu nazar tabarur. Maka konsekuensi hukumnya menurut Imam Syafi'i berbeda, dan mudah-mudahan ini menjadi ma'rifah, ini menjadi ilmu bagi kita untuk senantiasa menjalankan apa yang telah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin yang bisa kita ambil ya, agar kita berhati-hati untuk mengucapkan segala sesuatu, dan kita niati itu untuk apa, dan kita juga harus niatkan sejak awal apa yang kita ucapkan itu bagaimana, apakah sebagai nadar atau sebagai sumpah. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.